Shalom Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Saya percaya bahwa hari-hari ini Bapak Ibu dan Saudara semua diberkati Tuhan, diberikan kekuatan dan diberikan sukacita, serta dapat menjalani setiap kehidupan yang dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, kita bersyukur karena hari ini kita boleh bersama-sama mengingat dari kenaikan Tuhan kita Yesus Kristus ke surga. Setelah 40 hari, kita bersama-sama belajar tentang penampakan yang dilakukan Yesus dan hari ini kita bersama-sama belajar kenaikan Yesus yang ada di surga. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan, sebelum kita bersama-sama merenungkan dan belajar akan kebenaran firman Tuhan, saya undang Bapak Ibu untuk bersama-sama tunduk kepala dan kita berdoa mohon pimpinan dari Tuhan. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di dalam surga, segala hormat, segala puji dan syukur kami naikkan di hadapan Tuhan, karena hari ini kami diberkati sehingga kami bersama-sama dapat memuji dan memuliakan nama Tuhan, kami dapat meninggikan nama Tuhan, dan terlebih pada saat ini kami akan bersama-sama mempelajari bagian-bagian dari firman yang Tuhan berikan kepada kami. Biarlah firman yang kami terima menjadi berkat di dalam kehidupan kami, menguatkan dan meneguhkan kami. Di dalam dan demi nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu dan Saudara dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya ambil di dalam Lukas pasal yang ke-24 ayatnya 50 sampai 53. Tadi Bapak Ibu sudah membaca bagian ayat ini. Saudara, khotbah saya beri judul adalah kenaikan Tuhan Yesus di surga. Saudara dikasih Tuhan, Bapak Ibu kalau saya tanya kepada Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pergi ke Semarang, kira-kira melewati berapa kota? Dari Solo ke Semarang kira-kira melewati berapa kota? Berapa kota Mas? Mas Haji? Mas Dewo? Berapa kota? 3 ya? 3. Mana saja? Boyolali, Salatiga, Ungaran. Ya, kalau Ambarawa itu bukan ya, tidak dilewati. Tapi Ungaran setelah itu Semarang, betul kan? Bapak Ibu yang di rumah juga setuju, kita akan melewati tiga kota, Solo sampai ke Semarang. Kalau ke Semarang 3 kota, kalau ke Kediri, berapa kota ke Kediri? Berapa kota ke Kediri? Ada 5 kota yang dilalui kalau kita berangkat dari Solo. Mana saja? Solo, Sragen, lalu Ngawi, Madiun, Saradan, dan terakhir adalah Nganjuk. Ya, Nganjuk itu kota terakhir sebelum kita masuk ke Kediri. Saudara, ada 5 kota yang harus dilewati sebelum masuk ke kota Kediri kalau kita dari Solo. Nah saudara, demikian juga dalam perjalanan kekristenan saudara. Ada fase-fase yang harus dilalui oleh setiap orang Kristen di dalam meresponi, di dalam merefleksikan kekristenan. Mulai dari mana? Pasti mulainya dari Natal, kelahiran Yesus Kristus. Lalu berikutnya adalah kematian. Setelah kematian, kebangkitan. Ya, kebangkitan. Setelah kebangkitan, kenaikan Yesus ke surga. Setelah kebangkitan apa saudara? Kenaikan, setelah kenaikan lalu turunnya Roh Kudus. Hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Nanti 10 hari kemudian saudara, kita akan memperingati hari Pentakosta. Turunnya Roh Kudus. Dan setelah itu kembali lagi ke Natal. Saudara, itu adalah fase-fase yang dilalui oleh orang Kristen. Yang dipelajari oleh setiap kita orang Kristen. Nah, saudara dikasih Tuhan, hari ini kita mengingat kenaikan Tuhan Yesus di surga. Saudara, pertanyaannya saudara, apa bisa kita pelajari dari peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di surga? Saudara, peristiwa kenaikan Tuhan Yesus di surga memberikan kita pemahaman dan memberikan kita pengajaran 3 hal. Ada 3 hal yang pagi ini saudara akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama Bapak Ibu, hidup para murid adalah hidup yang penuh dengan berkat. Bapak Ibu bisa memperhatikan ayat yang ke-50 sampai yang ke-51. Saya akan membacakannya. Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya,
dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat di surga. Saudara, sebuah pertanyaan, siapa para murid-murid Yesus? Apakah mereka punya latar belakang pemimpin agama? Tidak. Apakah mereka berlatar belakang dari pemerintahan? Tidak. Apakah mereka kaum intelek? Tidak, saudara. Apakah mereka adalah orang-orang politik terkenal, orang yang sukses, orang yang hebat? Saudara, tidak, saudara. Para murid-murid memiliki latar belakang, mereka adalah orang-orang biasa dan orang-orang sederhana. Bahkan, saudara, mereka mungkin adalah bagian dari orang-orang yang terpinggirkan dan orang yang tidak dianggap oleh orang-orang pada waktu itu. Karena apa? Karena latar belakang ekonomi mereka, latar belakang pendidikan mereka, pekerjaan mereka, semuanya bukan dari latar belakang orang yang populer. Tetapi mereka berlatar belakang dari orang-orang dan golongan biasa. Tetapi saudara dikasih Tuhan, ternyata Tuhan itu memilih mereka. Ternyata Yesus memilih mereka, menentukan mereka, mempercayakan kepada para murid-murid sebuah pelayanan. Bahkan para murid-murid pada waktu itu saudara, mereka diberikan kuasa dan diberikan yang namanya anugerah. Untuk apa saudara? Untuk menjadi murid Yesus. Bahkan mereka menjadi rasul-rasul. Saudara, itu adalah anugerah, itu adalah berkat yang Yesus berikan kepada para murid-murid. Nah, saudara dikasih Tuhan, demikian juga dalam kehidupan kita. Saudara, mari kita menyadari saudara bahwa kita ini adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara, saya harus benar-benar menyadari bahwa kita itu adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Mungkin kita bertanya, diberkati di sebelah mana? Kaya saja tidak. Saya bukan orang kaya. Posisi, jabatan di pekerjaan tidak naik-naik. Kehidupan saya, kehidupan kita dipenuhi dengan banyak persoalan, dipenuhi dengan banyak masalah, dipenuhi dengan beban. Nah, sekarang pertanyaannya, apanya yang diberkati? Bagaimana diberkati Tuhan? Apa bentuk berkat Tuhan? Saudara, kita lupa, terkadang kita lupa saudara bahwa kita itu diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewatinya. Semua yang terjadi saudara, semua beban hidup, segala persoalan, segala hal yang terjadi, saudara kita diberikan kekuatan oleh Tuhan untuk melewatinya. Tuhan memberikan kita hikmat untuk menyelesaikannya. Banyak hal yang terjadi saudara, kita didukung, kita didoakan, kita disupport oleh orang-orang yang mengasihi kita. Saudara, kita diberikan kesehatan oleh Tuhan. Itu berkat. Saudara, kalau kita berbicara soal berkat, saudara. Berkat itu tidak hanya soal materi, saudara. Berkat itu tidak hanya soal materi, soal uang, soal benda, soal kekayaan, soal posisi, soal jabatan. Tidak, saudara. Tetapi berkat itu adalah berbicara tentang sebuah nilai. Sebuah pembelajaran yang terjadi dalam kehidupan kita, yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat. Apa yang terjadi, apa yang bisa kita petik pelajarannya, apa yang sudah terjadi, apa yang dapat kita ambil hikmahnya. Saudara, itu adalah berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Itu yang pertama. Yang kedua saudara, yang kedua adalah bahwa murid-murid tetap harus bersukacita dan kuat di dalam Tuhan. Yang kedua saudara, para murid-murid harus tetap bersukacita dan kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat yang ke-51. Ayat 51 silakan memperhatikan dan saya akan membacakannya. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Ayat 52. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersuka cita. Saudara kasih Tuhan, masa kelam yang dialami oleh para murid-murid sudah lewat. Masa yang tidak menyenangkan yang dialami oleh para murid-murid saudara sudah dilewati. Para murid-murid saudara sudah melewati yang namanya masa bersedih, masa berduka, masa kecewa, masa bertanya-tanya, masa kegelisahan, masa kekhawatiran. Saudara, itu sudah dilewati oleh para murid dan sekarang berganti.
Masa itu berganti. Berganti dengan apa? Berganti dengan yang namanya sukacita. Karena apa saudara? Karena Tuhan. Saudara, para murid saudara sudah melewati yang namanya masa berduka, masa sedih, masa mereka menangis, masa ketakutan. Saudara, itu sudah dilewati oleh para murid-murid. Dan sekarang berganti saudara, mereka melewati yang namanya sukacita. Karena apa? Karena Tuhan Yesus saudara itu memberkati mereka. Bahkan saudara, Yesus itu memberikan yang namanya mereka keyakinan, optimistik. Itu Tuhan berikan kepada mereka. Kepercayaan, kekuatan, sukacita, kebahagiaan. Saudara, itu diberikan Tuhan Yesus kepada mereka. Saudara perhatikan ayat ini. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Perhatikan. Mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya. Dengan sangat bersukacita. Beberapa hari yang lalu saudara, apa yang dialami mereka? Mereka takut. Mereka cemas, mereka gelisah. Mereka berkumpul bersama-sama dalam satu rumah dan pintu ditutup. Tetapi saudara sekarang berganti. Mereka tidak mengalami ketakutan lagi, tetapi mereka berganti mengalami yang namanya sukacita. Saudara, itu dialami oleh para murid-murid. Nah saudara, bagaimana dalam kehidupan kita? Saudara, ada satu pujian mengatakan begini. Bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersukacitalah. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersukacitalah. Saudara, pujian tadi mengatakan apa? Bersukacitalah di dalam Tuhan. Saudara, bersukacita itu adalah sebuah pilihan. Ya, saudara dan saya boleh memilih apakah mau bersukacita, apakah mau berduka cita. Mau senang, apakah mau bersedih. Mau tertawa, apakah mau menangis, itu pilihan. Tetapi saudara kasih Tuhan, bersukacita itu adalah bagian dari perintah Tuhan. Kenapa kita bersukacita saudara? Karena Tuhan. Saudara dan saya bersukacita itu karena Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu memberikan kita yang namanya kekuatan. Kekuatan di hidupku, ku dapat dalam Yesus. Kekuatan di hidupku saudara, kekuatan di hidup kita didapat dalam siapa? Didapat di dalam Yesus. Apalagi saudara, Tuhan yang menyiapkan dan Tuhan yang mencukupkan kehidupan kita. Saya mau nyanyi lagi saudara. Lagunya begini. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Lalu apa saudara? Lalu apa? Bersama-sama, 1, 2, 3 apa? Dia menyediakan. Iya, dia menyediakan yang kuperlukan. Betul kan? Semua sepakat itu. Apalagi saudara? Banyak. Saudara, kalau kita berbicara tentang bersukacita saudara, bersukacita itu bukan karena materi. Materi yang hanya sementara, materi yang bisa musnah, dan materi yang terkadang saudara itu membuat kecewa. Apa tidak boleh? Boleh, boleh saja. Kita senang karena materi, boleh saja saudara. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, yang harus kita ingat saudara adalah bahwa Tuhan itu adalah sumber sukacita kita. Yang menjadi sumber sukacita kita itu adalah Tuhan. Tuhan Yesus saudara yang memberikan sukacita. Oleh sebab itu apa saudara? Kalau kita bersukacita, bersukacitalah karena Tuhan. Bukan karena apa yang kita miliki, bukan karena apa yang kita dapatkan, bukan karena posisi jabatan dan bukan segala sesuatunya, tetapi bersukacitalah di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga saudara, yang terakhir.
Yang terakhir adalah bahwa tetaplah di dalam Tuhan dan muliakanlah Tuhan. Tetaplah di dalam Tuhan dan muliakanlah Tuhan. Bapak Ibu perhatikan ayat 53. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Ya. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara kasih Tuhan, apa yang dilakukan para murid-murid? Mereka berada di bait Allah, mereka berada di rumah Tuhan. Sambil apa saudara? Sambil memuliakan Allah. Dua hal yang penting saudara, dua hal yang penting, perhatikan. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan mereka memuliakan Allah. Itu dua hal yang penting. Berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Saudara, mereka saudara tidak lagi keluar dari Tuhan. Mereka tidak lagi saudara lari dari iman mereka. Mereka tidak lagi lari dari panggilan mereka. Mereka tidak lagi lari dari pelayanan mereka. Mereka tidak lagi kembali ke dalam kehidupan mereka yang mula-mula. Kenapa saudara? Karena mereka bersuka cita dan mereka berada di dalam bait Allah. Untuk apa? Untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Yang dilakukan para murid-murid saudara adalah mereka semakin mendalamkan iman mereka. Yang dilakukan para murid-murid saudara adalah mereka semakin meneguhkan iman mereka. Yang dilakukan para murid-murid saudara adalah mereka semakin mengokohkan iman mereka. Dengan cara apa saudara? Dengan cara di dalam rumah Tuhan dan memuliakan Tuhan. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita Bapak Ibu? Bagaimana dengan saya dan saudara? Saudara, mari kita tetap menjaga dan tetap mempertahankan, bahkan saudara, mari kita meningkatkan iman dan keyakinan kita dengan semakin sungguh-sungguh beribadah dan memuji Tuhan. Saudara, semakin bersungguh-sungguh, semakin menancapkan keyakinan kita dengan beribadah dan apa saudara? Dan memuji Tuhan. Nah pertanyaannya bagaimana? Kita nggak boleh ibadah loh. Bukan tidak boleh ya, belum boleh ibadah. Saudara, ya kita ibadah di rumah bersama-sama. Bahkan itu hal yang lebih efektif. Ibadah bersama-sama di rumah, bersama-sama dengan keluarga. Saudara, mari kita melakukan doa pagi bersama-sama. Kan ada banyak di rumah ya. Saudara, mari kita melakukan doa pagi bersama-sama. Saat teduh bersama-sama. Bangun yang namanya mesbah keluarga. Malam mau tidur berdoa bersama-sama. Lalu apa lagi saudara? Kalau ada waktu senggang, waktu luang atau menyempatkan, memuji Tuhan bersama-sama. Ambil gitar, ambil organ, kalau ada cakcuk, ambil cakcuk. Saudara, memuji Tuhan bersama-sama. Baca firman Tuhan bersama-sama. Ibadah bersama-sama. Jam doa bersama-sama. Saudara, mari kita diperbanyak. Apa yang diperbanyak? Yang diperbanyak adalah memuji Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, usahakan dan pastikan setiap hari satu hari memuji Tuhan. Usahakan, pastikan saudara setiap hari memuji Tuhan. Nah, kalau nggak hafal lagunya bagaimana? Kalau tidak tahu judulnya bagaimana? Kalau tidak tahu kuncinya bagaimana? Gampang. Cari aja di Google. Cari aja Mbah Google. Klik lagunya apa, nanti akan keluar. Judul lagunya, kuncinya, saudara semua keluar. Kalau enggak kuat nyanyinya bisa diturunkan. Kalau terlalu rendah bisa dinaikkan. Saudara, yang perlu kita bangun saudara adalah bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Gaya hidup orang Kristen apa saudara? Gaya hidup orang Kristen adalah memuji dan menyembah Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara, lagunya Didi Kempot aja hafal ya. Betul kan? Lagunya Didi Kempot hafal. Apa aja Mas judulnya? Judulnya apa saja lagunya Didi Kempot? Kalung Emas. Apa lagi? Cidro. Terus apa lagi? Layang Kangen. Stasiun Balapan. Hah? Pamer Bojo. Loh, gitu kan? Apa lagi? Tanjung Mas Ninggal Janji loh. Ini apa semua loh.
Yang di sini hafal semuanya, di rumah hafal semua loh. Pasti kalau diajak nyanyi kunci jreng C gitu, pasti hafal. Neng stasiun balapan, hafal kan? Apalagi? Semua apa? Saudara, lagunya Didi Kempot semua hafal. Nah, saudara, mari saudara kita bersama-sama bagaimana lagu rohani saudara kita hafalkan. Memastikan kita untuk kita memuji dan menyembah Tuhan, meninggikan nama Tuhan. Setiap hari belajar, setiap hari memuji nama Tuhan. Hari Senin dibuat list lagu tema. Hari Senin lagunya Allah itu baik, Allah itu baik. Hari Selasa lagunya terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku. Hari Rabu apa lagunya? Hari Rabu lagunya Bapa, Engkau sungguh baik. Hari Kamis, lagunya apa hari Kamis? Hari Kamis lagunya apa? Ada yang mau kasih ide lagu? Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik, Bapa Engkau baik. Hari Jumat lagunya? Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Itu hari Jumat. Hari Sabtu. Apalagi Mas Eros? Apalagi? Hari ini harinya Tuhan, hari ini harinya Tuhan. Saudara dibuat list saudara. Setiap hari dibuat lagu tema supaya apa saudara? Supaya kita mendapatkan yang namanya kekuatan. Saudara jangan lupa. Gaya hidup, style dari anak-anak Tuhan, orang Kristen itu adalah memuji nama Tuhan. Tokoh-tokoh Alkitab, mereka adalah orang-orang yang suka memuji Tuhan. Daud, orang yang suka memuji Tuhan. Salomo adalah orang yang suka memuji Tuhan. Bahkan Paulus, saudara. Paulus pun itu adalah orang yang senang memuji nama Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara nanti bisa buka di dalam Kisah Para Rasul. Ketika Paulus ada di penjara, saudara Paulus memuji nama Tuhan. Daniel, 3 kali sehari dia memuji nama Tuhan. Saudara, gaya hidup yang memuji Tuhan, itu adalah gaya hidup dari anak-anak Tuhan. 3 hal Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, yang pagi ini kita pelajari bersama-sama dari kenaikan Yesus di surga. Yang pertama adalah bahwa hidup para murid, hidup kita, hidup saudara dan saya adalah hidup yang penuh dengan berkat. Yang kedua, hidup para murid, hidup saya dan saudara adalah hidup yang penuh dengan sukacita dan tetap tinggal di dalam Tuhan. Yang ketiga adalah bahwa tetap di dalam Tuhan dan muliakanlah, pujilah Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi ini menjadi berkat dalam kehidupan kita. Kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, terima kasih Tuhan. Karena pagi ini kami boleh bersama-sama belajar. Bagaimana para murid-murid setelah ditinggal oleh Tuhan Yesus naik ke surga. Mereka memiliki kekuatan, mereka memiliki sukacita, dan mereka tetap memuji Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Saat ini Tuhan, kami terus berdoa bersama-sama untuk bangsa ini. Bahkan yang sebentar lagi kami akan merayakan Hari Raya Idul Fitri, saudara-saudara kami yang merayakan Hari Raya Idul Fitri. Bahkan kami mendengar sudah banyak yang mudik atau pulang kampung. Bapak kami serahkan semuanya kepada Tuhan. Terlebih penanganan COVID-19. Kami rindu Tuhan campur tangan memberkati. Memberikan kesadaran dalam kehidupan kami. Tuhan kami menyerahkan pemerintah. Tuhan berikan hikmat, kesabaran dalam mengatasi COVID-19 ini. Ada banyak persoalan yang dihadapi oleh pemerintahan kami. Tetapi kami percaya Tuhan memberkati. Demikian juga kami berdoa untuk seluruh jemaat Gereja Baptis Indonesia Banaran. Tuhan memberkati. Yang saat ini sakit, Tuhan jamah, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkan. Yang sedang dalam pergumulan, Tuhan angkat segala beban yang dihadapi. Yang sedang menghadapi kesulitan, Tuhan berkati. Anak-anak sekolah minggu diberkati. Kaum muda diberkati oleh Tuhan.
Bapak Ibu diberkati oleh Tuhan. Kakek nenek diberkati oleh Tuhan. Semuanya diberkati oleh Tuhan. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah yang hidup, yang mengasihi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya bahwa kehidupan yang kami serahkan di dalam Tuhan, Tuhan memberkati. Kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami siap untuk menerima janji berkat Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah di rumah kita masing-masing. Dan percaya bahwa kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera yang berasal dari Allah Bapa kita yang ada di surga dan cintanya yang melimpah yang dinyatakan di dalam putranya yang tunggal Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati kehidupan Bapak, Ibu, dan Saudara dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.